mengenai pengenaan PPN pada pengadaan pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rahayu ya. Ini saya penyuluh pajak ahli madya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Jadi mungkin Bapak Ibu ketahui di Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur itu ada 3 sebenarnya. Ada Jawa Timur 1, 2, 3. Kanwil Jawa Timur 1 ada di Surabaya, Jawa Timur 2 Sidoarjo, dan Jawa Timur 3 ada di Malang. Kalau pengalaman sih saya selain sebagai AR dulu sempat menjadi kepala seksi di Banyuwangi, kemudian Probolinggo, Tegalsari, Surabaya Tegalsari, dan di Malang nih di Jawa Timur 3. Alhamdulillah masih di seputaran Malang, Jawa Timur saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, materi dibagi menjadi 2, yaitu mengenai PMK 231 tahun 2019, mengenai kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah. Nah, di sini akan saya lanjutkan dengan dasar hukumnya. Jadi di situ ada berdasarkan Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Jadi nanti untuk PPN itu khusus ada mengenai pasal 16 ayat 2, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh pemungut PPN. Jadi ini nanti kita akan fokus di Undang-Undang PPN-nya. Lanjut, latar belakang adanya PMK 231 itu sebenarnya adalah kondisi database master file NPWP bendahara pemerintah. Jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya awalnya itu bendahara pemerintah itu NPWP-nya itu nggak teratur. Jadi satu instansi pemerintah itu ada beberapa NPWP, ada kadang-kadang ganti bendahara juga buat NPWP baru. Nah seperti itu akhirnya master file-nya DJP itu diperbaiki lagi dengan satu instansi pemerintah itu satu NPWP. Nah, di sini kemudian dibenahilah jumlah satker yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu contohnya ada 36 lebih, kemudian di DJPK ada 29.500, kemudian ada di desa itu 74.953. Nah, ini kemudian diperbarui karena totalnya sebenarnya cuma 140 lebih, itu di master file Direktorat Jenderal Pajak ada 400.000. Nah, ini latar belakang akhirnya kemudian bendahara NPWP bendahara pemerintah itu kemudian dieskalasi, kemudian dijadikan NPWP instansi pemerintah, sehingga nanti akan mencerminkan berapa sih sebenarnya instansi pemerintah yang ada di Indonesia ini gitu ya. Jadi dari 400.000 itu sebenarnya yang ada cuma 140 ribuan. Nah lanjut. Nah ini lanjut mengenai ketentuan formal itu adalah syarat formal NPWP dan PKP. Kemudian ada tata cara dan jangka waktu penyetoran. Kemudian ada tata cara dan jangka waktu pelaporan. Nah ini yang memenuhi syarat ketentuan formalnya. Sedangkan ketentuan material itu adalah kewajiban pemotongan pemungutan PPH atas belanja pemerintah. Kemudian yang kedua ada kewajiban pemungutan PPN atas belanja pemerintah. Selanjutnya ketiga adalah kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah. Ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, instansi pemerintah itu apa? Ini adalah instansi pemerintah merupakan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Di sini ada 3, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Lanjut. Nah, kewajibannya apa instansi pemerintah? Mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP di wilayah kerjanya. Nah, siapa yang mendaftar? Itu ada kepala instansi pemerintah pusat atau kepala instansi pemerintah daerah atau kepala desa. Nah, NPWP ini nantinya digunakan oleh penguasa anggaran, KPA, atau PPSBM, atau bendahara, atau KUR keuangan. Jadi dipakai semua. Dan ini satu NPWP di tempat kedudukan tidak terdapat NPWP cabang.
Nah, instansi pemerintah ini apabila melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi selain punya NPWP, instansi pemerintah tertentu yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP ini wajib untuk mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak apabila omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, ini ketentuan lain mengenai permohonan dan penghapusan NPWP. Lanjut saja. Nah, kewajiban dari instansi pemerintah ini apa? Gitu. Yang pertama adalah kewajiban di bidang PPh. Wajib memotong, memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Ini ada PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, PPh 21, PPh pasal 23, PPh pasal 22, dan PPh pasal 26. Nah, ini nanti harus dibuatkan bukti pemotongan dan pemungutan. Ini sekedar untuk diketahui ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, untuk PPN sendiri, nah pembahasan kita fokus memang pada PPN atas pengadaan. Nah, di sini kewajiban PPN atas belanja. Yang pertama, apabila belanja itu dilakukan terhadap kepada PKP rekanan, gitu ya, PKP rekanan. Jadi instansi pemerintah yang melakukan melakukan kewajiban belanja ini nanti kan PKP rekanan akan menyerahkan barang kepada instansi pemerintah. Di sini nanti instansi pemerintah akan atau berkewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas PPN. Nah, atas penyerahan barang kena pajak atau JKP pada saat penyerahan barang kena pajaknya atau pada saat pembayaran. Tidak dilakukan pemungutan apabila yang pertama jumlah paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Jadi kemudian yang kedua, tidak dilakukan pemungutan itu apabila pembayaran dilakukan dengan kartu kredit pemerintah. Kemudian untuk pengadaan tanah, untuk penyerahan BBM dan bahan bakar minyak oleh Pertamina, penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, kemudian juga tidak dilakukan pemungutan apabila atas penyerahan itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Kalau tidak dipungut artinya barang itu tidak mendapatkan tidak dikenakan pajak, jadi tidak ada pajak yang dikenakan. Tetapi kalau yang dibebaskan itu sebenarnya masuk ke barang kena pajak, tetapi dikenakan atau diberikan fasilitas 0%, jadi dibebaskan. Itu bedanya antara tidak dipungut dan dibebaskan. Ini yang untuk PPN-nya. Selanjutnya tadi ada kewajiban PPN atas pendapatan. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa instansi pemerintah harus mendaftarkan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak apabila dia melakukan penyerahan jasa ataupun barang ya, jasa, terutama jasa yang tidak disebutkan di sini. Jadi pemerintah adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri Undang-Undang PPh. Ini apabila melakukan penyerahan jasa yang terkait dengan menjalankan pemerintahan secara umum itu tidak dikenakan PPN. Jadi secara umum tidak dikenakan PPN. Nah, tapi ada syaratnya. Yang pertama, jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan itu hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Kemudian, jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh usaha lain. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka ini termasuk dalam jasa yang kena PPN. Tapi ini enggak menjadi topik kita ke depan ya, karena kita justru akan fokus di PPN atas pengadaan dari barang atau jasa kena pajak. Lanjut. Nah,
Ini kita yang tadi lanjut aja. Nah, selanjutnya instansi pemerintah atau bendahara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan. Nah, penyetorannya kepada kas negara dengan cara membuat kode billing dulu, kemudian melakukan penyetoran. Nanti ada SPT massa, sekarang ada SPT massa unifikasi juga. Ada SPT massa PPN yang nantinya juga akan menjadi satu nanti ya Ibu Pot juga itu. Nah, jangka waktu penyetoran kapan? Maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Itu maksimal 7 hari. Kemudian yang kedua pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran apabila dilakukan dengan mekanisme langsung. Khusus untuk instansi pemerintah desa, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran. Sedangkan pelaporan yang harus dilakukan meliputi SPT massa PPh pasal 21 atau 26, kemudian SPT massa unifikasi bagi instansi pemerintah. Yang ketiga, pelaporan mengenai SPT massa PPN bagi PKP instansi pemerintah. Jangka waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Khusus untuk SPT massa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah mengenai pajak pertambahan nilai. Nah, dasar hukumnya pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Ini tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas jasa atas barang mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi memang perubahan peraturan di pajak itu sangat dinamis sekali dan Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 itu sudah diubah sampai ke 5 kali. Jadi perubahan ini tidak menghapus undang-undang yang lama, makanya tetap kita sampaikan bahwa Undang-Undang PPN itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kelima dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini yang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu sendiri terdiri atas beberapa klaster, yang salah satunya adalah klaster pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kita bahas mengenai satu persatu mengenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah dari segi pengertian, kemudian karakteristiknya, pemungut PPN, objek PPN, dan tarif serta saat terhutangnya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan untuk pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh PKP atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Nah, ini yang dimaksud di PMK 231 tadi bahwa instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh rekanan kepada instansi pemerintah pada saat instansi pemerintah mengadakan pengadaan barang atau jasa tersebut. Inilah di sini fungsi dari instansi pemerintah sebagai pemungut PPN. Kemudian pengertian pengusaha kena pajak itu sendiri apa? Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, untuk pengusaha kena pajak ini sendiri memang ada batasan omset, ada minimal dengan omset
4,8 M itu wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak. Tetapi apabila pengusaha ini, meskipun dia melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, tetapi omsetnya di bawah 4,8, maka 4,8 miliar dalam setahun, dia tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kecuali pengusaha tersebut memang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini sebenarnya krusial sekali karena akan timbul pertanyaan apakah instansi pemerintah wajib untuk melakukan transaksi dengan pengusaha kena pajak. Nah, ini yang sering menjadi bahasan dalam pengadaan ya, dalam PPN, aspek perpajakan PPN dalam pengadaan. Selanjutnya, karakteristik PPN. PPN itu sendiri merupakan pajak objektif, artinya merupakan pajak ini baru muncul apabila ada objeknya. Jadi kalau berbeda dengan PPH, kalau PPH itu subjeknya dulu ada, kemudian objeknya apa? Nah ini terbalik, kalau pajak objektif ini ada penyerahan barang kena pajak sebagai objeknya, baru kemudian siapa yang wajib untuk melakukan pembayaran. Kemudian PPN ini merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Selanjutnya, PPN juga merupakan pajak tidak langsung. Nah, karakteristik berikutnya adalah tidak menimbulkan efek pajak berganda. Jadi, karena PPN ini sendiri tidak kena efek pajak berganda, artinya apa? Jadi pada setiap jalur distribusi yang dikenakan PPN itu sebenarnya hanya pertambahan nilainya saja. Jadi ada metode pengkreditan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, pemungut PPN adalah pengusaha kena pajak badan atau orang pribadi, kemudian bendahara pemerintah. Kemudian instansi yang ditunjuk oleh pemerintah ini bisa BUMN, bisa badan lain. Kemudian ada badan atau orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Jadi di sini dijelaskan juga pengusaha kena pajak itu baik orang pribadi maupun badan yang menjadi PKP itu memungut PPN. Ini terkait dengan yang tadi dijelaskan bahwa sebenarnya PPN itu merupakan pajak yang tidak langsung. Jadi antara pembayar sama yang melakukan pembayaran itu penanggung pajak dan yang membayar itu bisa berbeda. Penanggung pajak misalnya yang membayar adalah konsumen, tetapi yang melakukan pemungutan dan kemudian menyetorkan bisa pengusaha kena pajak. Nah, bendahara pemerintah juga melakukan pemungutan PPN terhadap transaksi berupa pengadaan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan dengan pengusaha kena pajak. Sedangkan objek dari pemungutan PPN adalah penyerahan barang kena pajak, kemudian barang kena pajak tidak berwujud, kemudian ada penyerahan jasa kena pajak. Kemudian impor barang kena pajak ini juga merupakan objek pemungutan PPN. Kemudian pemanfaatan di daerah pabean barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean ini yang sering yang sekarang ada, kalau istilahnya adalah pemungut pajak berdasarkan elektronik PMSE, ini ada di sini. Kemudian ada ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi meskipun tarif ekspor itu 0%, tapi sebenarnya itu merupakan objek dari pemungutan PPN. Tapi karena tarifnya 0%, tetap aja pengusaha kena pajak itu membuat faktur pajak meskipun 0. Itu nanti seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan barang atau jasa kena pajak? Nah, ini yang sekarang banyak berbeda di undang-undang yang lama dengan undang-undang HPP. Sempat ramai juga kan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, sembako kena pajak, gitu, kena PPN, jasa pendidikan kena PPN. Nah, itu sempat ramai. Nah, ini yang ada beberapa perbedaan yang signifikan di undang-undang HPP.
Nanti slide-nya akan saya berikan yang lebih lengkap, sehingga nanti bisa dipelajari juga oleh Bapak Ibu semua. Nah, barang kena pajak itu sendiri adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kemudian jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ini ada di pasal 4-nya. Jadi ada barang kena pajak dan jasa kena pajak, tetapi karena dia mendapat fasilitas, maka masuk di ranah yang nanti tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Nah, kemudian ada di luar BKP dan JKP, yaitu barang non BKP dan jasa kena pajak, non jasa kena pajak. Lanjut. Nah, ini yang terbaru. Kenapa ada pengurangan objek dan fasilitas PPN di Undang-Undang HPP? Ini pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN itu contohnya meliputi makanan dan minuman. Kenapa? Karena itu merupakan objek dari PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian uang, emas, batangan, dan SBN itu tetap merupakan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Kemudian jasa keagamaan, jasa kesenian atau hiburan, karena itu merupakan objek PDRB. Selanjutnya jasa perhotelan, itu juga objek PDRD. Jadi kenapa dibedakan supaya tidak ada pajak berganda. Kemudian jasa pemerintahan, jasa parkir, objek PDRD. Kemudian selanjutnya adalah jasa boga atau catering, ini juga objek PDRD. Kemudian pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN itu agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Jadi nanti juga dimaksudkan untuk perluasan basis PPN. Jadi kalau sempat rame, kenapa sih rame banget gitu ya? Kenapa sembako harus kena pajak? Awalnya seperti itu. Sebenarnya banyak pertimbangan yang telah dilakukan gitu ya. Tujuan utama adalah sebenarnya untuk perluasan basis PPN, tapi nanti akan ada fasilitas gitu ya. Tujuannya apa? Karena ini mempertimbangkan asas keadilan bagi terutama masyarakat menengah yang ke bawah gitu ya. Nanti seperti itu. Lanjut, nah di pasal 4 ayat 2 itu ada perubahan, yaitu barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah, ini yang barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, itu dulu masuk non-BKP. Nah, sekarang masuk di dalam barang kena pajak. Pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Itu sebelumnya non-BKP. Di Undang-Undang HPP jadi BKP. Kemudian makanan, minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Ini yang sering ditanyakan ya bagi bendahara. Ini termasuk makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun tidak. Jadi termasuk yang diserahkan juga oleh jasa boga atau catering. Ini bukan merupakan non-BKP, jadi sudah jelas itu non-BKP karena merupakan objek dari PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi mau beli nasi kotak dibawa pulang gitu ya untuk rapat misalnya, atau mau manggil catering, jasa boga, jadi untuk prasmanan di kantor dan sebagainya, itu memang bukan merupakan objek dari PPN, jadi non barang kena pajak. Kemudian yang tetap adalah uang, kemudian emas batangan untuk kepentingan devisa negara. Jadi beda ya antara emas batangan yang untuk investasi dari masyarakat gitu, sama emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, kemudian surat berharga itu tetap non BKP. Nah, terhadap barang kebutuhan pokok ada fasilitas khusus masih. Jadi dari semula non BKP menjadi BKP, tetapi barang ex non BKP kebutuhan pokok ini masih diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Nah, nantinya ini akan diadakan secara selektif gitu ya, secara selektif. Lanjut.
Nah, kemudian ada barang dan jasa tidak kena pajak. Kalau dulu di undang-undang sebelumnya, sebelum undang-undang HPP itu ada negatif list. Jadi ada negatif list jasa kena pajak yang tidak kena pajak ya. Sekarang negatif list itu dimasukkan di undang-undang HPP. Jadi ini masuk di jasa tidak kena pajak, yaitu ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, kemudian jasa pengiriman surat, jasa asuransi, jasa keagamaan, dan seterusnya. Ini mungkin bisa dibaca Bapak Ibu sekalian ya. Kecuali ini jasa keagamaan itu dulu sebelumnya diatur ya dalam jasa yang tidak kena pajak. Ini masuk non JKP. Jadi kalau jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat itu sebelumnya non JKP kemudian menjadi JKP. Jadi ada masuk yang negatif di sini sebagian nanti masuk ke jasa kena pajak. Tetapi terhadap jasa ex non JKP ya, yang menjadi JKP, contohnya jasa pendidikan atau jasa pelayanan kesehatan medis, ini masih diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Jadi nanti terhadap transaksi-transaksi terkait mungkin harus dilihat dulu listnya ini masuk enggak, ini kena enggak gitu ya. Contohnya jasa perhotelan. Ini non JKP, tetap jadi non JKP. Karena apa? Karena jasa perhotelan tadi merupakan objek dari pajak daerah. Gitu ya. Kemudian jasa tempat parkir, penyediaan tempat parkir, ini non JKP karena merupakan objek pajak daerah. Kalau di aturan sebelumnya jasa penyediaan tempat parkir itu kalau untuk penyediaan tempat parkirnya itu merupakan tidak kena pajak, tapi sekarang tidak kena pajaknya karena apa? Karena itu merupakan objek pajak daerah. Jadi sudah jelas termasuk jasa boga atau catering. Lanjut di sini fasilitas tadi tujuannya apa? Kita skip aja. Lanjut nanti. Nah ini fasilitas PPN yang terkait tadi. Terkait dengan beberapa jasa pasal 4A yang diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini terutama untuk barang dan jasa tertentu yang sifatnya strategis dalam rangka pembangunan nasional. Contoh yang pertama adalah tadi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ini tadi masuk ke barang kena pajak tapi mendapat fasilitas PPN, yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebenarnya merupakan barang kena pajak tapi dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini yang pertama barang kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua jasa pelayanan medis. Ada beberapa jenis jasa dokter hewan dan sebagainya. Monggo nanti dipelajari atau dibaca-baca lagi. Kemudian ada jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi ini yang terkait dengan BPJS ini ada di sini. Kemudian jasa pelayanan sosial itu dengan syarat tidak mencari keuntungan. Ini mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN. Kemudian jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Ya, jasa pendidikan masih mendapat fasilitas PPN yang dibebaskan. Ini merupakan aturan yang berdasarkan Undang-Undang HPP. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa angkutan umum di darat dan di air. Kemudian jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Nah, ini kalau satu paket jasa angkutan udara yang merupakan bagian dari jasa angkutan luar negeri juga merupakan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian ada jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ini termasuk jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja itu merupakan masih mendapatkan jasa kena pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini listnya, daftarnya. Kemudian selanjutnya tarif PPN. Nah ini juga yang sekarang merupakan baru ya nanti
tarif PPN itu 10% dan 10% ini berlaku sampai dengan Maret tahun 2022. Selanjutnya, tarif PPN ini berdasarkan Undang-Undang HPP diberlakukan 11%. Mulai kapan? Mulai 1 April 2022. Kemudian 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Nah, untuk tarif PPN sendiri sebenarnya kenapa dilakukan kenaikan gini ya? Karena sebenarnya tarif PPN itu di beberapa negara di Indonesia ini tarif PPN-nya termasuk masih tergolong paling rendah, termasuk di Asia sendiri gitu ya. Dibandingkan beberapa negara lain sudah ada yang 18%, di Indonesia masih 10% dan nanti akan naik 11%. Nah, akan naiknya 11%, peraturannya ini belum turun gitu ya. Tadi sempat ngobrol sama Pak Hendra nanti, wah ini kayaknya menarik sekali. Karena apa? Karena sudah akan mulai berlaku ya kurang 2 minggu, tapi peraturan pemerintahnya belum turun, peraturan Menteri Keuangannya ya. Kemudian nanti mungkin perlu Bapak Ibu ketahui terhadap usaha tertentu atau terhadap jenis barang atau jasa sektor tertentu itu nanti akan ada penerapan tarif PPh final. Jadi 1%, 2%, dan 3% dari peredaran usaha. Nah, untuk jenis barang dan jasa tertentu ini seperti apa? Nah, itu akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sama dengan yang tarif tadi, ternyata sampai saat ini PMK-nya juga belum turun, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita tunggu sama-sama. Oke, lanjut. Nah, atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah, jadi kriteria mewah itu apa gitu ya? Ini mungkin bisa dilihat dari barang ini tidak dikonsumsi oleh semua orang gitu ya. Jadi hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Kemudian jenis barangnya juga jenis barang tertentu. Kemudian ada juga yang terkait misalnya status gitu ya. Nah, ini akan dikenakan tarif PPNBM. Tarif PPNBM itu berapa? 10% sampai dengan maksimal 200%. Jadi terendah 10%, kemudian maksimal itu 200%. Nah, nanti itu diatur berdasarkan daftarnya, ada listnya ya. Jadi barang ini kena 10%, ini kena 20%, dan sebagainya itu. Nah, berbeda dengan PPN yang ada mekanisme pengkreditan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Nah, untuk PPNBM itu hanya dikenakan 1 kali. Jadi pada saat penyerahan oleh produsen, jadi dari produsennya, kemudian atau pada saat impor, jadi cuma 1 kali. Dan harga ini nanti akan melekat terus sampai ke konsumen yang menggunakan atau yang memanfaatkan barang kena pajak atau jasa kena pajak ini. Jadi khusus PPNBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan oleh produsen atau pada saat impor barang kena pajak. Khusus atas ekspor memang sama dengan PPN, ekspor barang kena pajak tarifnya adalah 0%. Lanjut. Nah, saat terhutang PPN. Nah, ini juga terkait kalau untuk pengadaan nanti terkait kontrak ya. Terhutangnya kapan gitu ya. Nah, ini untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak saat terhutangnya adalah saat penyerahan. Jadi saat penyerahan BKP atau JKP dari rekanan pemerintah kepada bendahara, instansi pemerintah atau dalam hal ini bendahara, maka saat terhutangnya adalah saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Kalau terhadap import, maka pada saat import barang kena pajak. Nah, dalam hal pembayaran dilakukan atau diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, maka saat terhutangnya PPN itu adalah pada saat pembayaran. Jadi mana yang lebih dulu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya atau pada saat pembayaran gitu ya. Ini saat terhutangnya PPN. Selanjutnya untuk faktur pajak. Nah, atas transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah, instansi pemerintah dengan rekanan, itu rekanan nanti akan membuat faktur pajak. Nah, pembuatan faktur pajak itu dilakukan pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran BKP atau JKP. Jadi, mana yang lebih dulu saat terhutang tadi. Kemudian faktur pajak ini diserahkan, pembeli nanti akan membayar BKP 10%. Nah, di sini kalau pembelinya instansi pemerintah terhadap rekanan, maka kewajiban dari instansi pemerintah adalah memungut PPN. Karena instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan yang telah dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Gitu. Nah, selanjutnya, sesungguhnya dengan adanya pajak menjadikan negara kita menjadi kuat. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.